Yes, alhamdulillah banyak kabar gembira hari ini dari Persib. Tim kepelatihan ambil langkah cerdas demi juara Piala Presiden 2025. Sampai berani nekat lakukan hal ini. Wah, apa itu? Temukan jawabannya di sini. Wow, di luar dugaan. Inilah alasan jujur kenapa manajemen Persib Bandung perpanjang Mark Klok sampai 2027. Satu rahasia hebat terbongkar. Wah, kira-kira apa ya? Saksikan semuanya di sini. Bobotoh Auto sangat lega mendengarnya. Begini pernyataan keras Edo Febriansyah usai pengumuman super mengagetkan tepat tadi malam. Wah, keputusan apa ya ini? Simak video sampai selesai. Jelas bikin bumi Pasundan bergetar. Striker super gacor dari Liga Thailand bernama Crigor Moraes gabung Persib Bandung musim ini usai Ciro Alves dan Del Pino keluar jelas jadi harapanku dan bobotoh. Memangnya seperti apa statistiknya? Temukan semuanya di sini. Gokil tepat diumumkan media pagi ini. Training Center Persib Bandung akan segera rampung dan bisa bikin tetangga Jakmania Persija kehabisan kata-kata mengejek Persib musim depan. Kira-kira gimana ya progresnya? Simak ulasannya berikut. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah banyak kabar gembira hari ini dari Persib. Tim kepelatihan ambil langkah cerdas demi juara Piala Presiden 2025. Sampai berani nekat lakukan hal ini. Wah, apa itu? Temukan jawabannya di sini. Walaupun sedang dalam masa liburan panjang, para pemain tetap dituntut menjaga kondisi fisik mereka agar tetap prima. Petric paham betul pentingnya waktu istirahat, apalagi setelah musim 2024/25 yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Musim 2024/25 berjalan cukup panjang dan melelahkan, baik fisik maupun mental. Karena itu penting bagi para pemain untuk beristirahat sejenak, ujarnya. Namun bukan berarti liburan jadi alasan untuk bermalas-malasan. Petric tetap menjaga komunikasi dengan para pemainnya. Ia mengungkapkan meski sedang libur, para pemain tidak akan bisa diam begitu saja. Meski begitu, saya tetap berkomunikasi dengan beberapa dari mereka. Pastinya mereka tidak bisa diam terlalu lama. Bahkan saat liburan, mereka harus tetap aktif, katanya. Bersama tim pelatih termasuk Coach Yaya Sunaria, Petric telah menyusun program latihan individu yang akan dimulai secara bertahap selama 2 minggu terakhir masa libur pemain. Tujuannya sederhana, mengembalikan ritme tanpa mengganggu waktu santai. Bersama Coach Yaya, kami telah menyusun program latihan individu bertahap yang dimulai 2 minggu terakhir masa libur mereka. Program ini dimulai dengan ringan dan secara bertahap meningkat. Ini untuk membantu mereka kembali ke ritme tanpa kehilangan waktu santai, jelasnya. Petric yang berasal dari Kroasia yakin penuh pada profesionalisme anak asuhnya. Ia percaya para pemain sudah tahu apa yang mereka butuhkan dan bisa menjaga diri tanpa harus terus diawasi. Pemain profesional jauh lebih mengenal tubuh mereka sendiri. Sejujurnya mereka tidak perlu saya awasi terus-menerus sepanjang tahun. Mereka pantas mendapatkan waktu istirahat dari latihan dan juga dari saya, tutupnya. Bagaimana menurut kamu, apakah program latihan mandiri ini cukup efektif menjaga performa pemain di masa libur? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Wow, di luar dugaan. Inilah alasan jujur kenapa manajemen Persib Bandung perpanjang Mark Klok sampai 2027. Satu rahasia hebat terbongkar. Wah, kira-kira apa ya? Saksikan semuanya di sini.
Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan bahwa perpanjangan kontrak ini bukanlah keputusan biasa. Ini adalah hasil dari rekomendasi langsung pelatih kepala Persib, Bojan Hodak. Berdasarkan rekomendasi Coach Bojan, Persib dan klub sepakat menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun. Kita berharap kontribusi positif klub selama ini bisa terus berlanjut dan bahkan meningkat di 2 tahun ke depan, ujar Aditya. Mark Klok bukan sekadar pemain di Stadion GBLA. Sejak kedatangannya pada awal musim 2021/22, ia langsung menjadi motor penggerak permainan Persib. Dalam 4 musim berseragam biru, Klok menunjukkan dedikasi dan konsistensi luar biasa yang membuatnya tak tergantikan di lini tengah. Tak butuh waktu lama bagi Klok untuk mencatatkan namanya dalam sejarah. Ia telah bergabung ke dalam klub 100, yakni para pemain yang mencatatkan lebih dari 100 penampilan bersama Persib. Hingga akhir musim 2024/25, Klok telah tampil sebanyak 114 kali dan mencetak 13 gol angka yang bukan hanya mencerminkan kualitas, tapi juga loyalitas. Namun kontribusinya jauh melampaui statistik. Nama Klok akan selalu dikenang lewat momen-momen istimewa, terutama saat membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back di musim 2023/24 dan 2024/25. Prestasi yang tak hanya membanggakan, tapi juga bersejarah. Dengan 2 trofi sebagai kapten, Klok kini berdiri sejajar dengan legenda-legenda Persib seperti Adeng Hudaya dan Robi Darwis, 2 ikon yang juga pernah mengangkat trofi sebanyak 2 kali. Tapi Klok belum selesai. Tentu kita berharap Klok bisa melewati pencapaian 2 legenda Persib itu. Kenapa tidak Klok? Ujar Aditya penuh semangat. Perpanjangan kontrak ini lebih dari sekadar kelanjutan karier seorang pemain. Ini adalah cerminan dari komitmen, semangat, dan cinta yang terus menyala dalam diri Mark Klok untuk Persib. Dan kini perjalanan itu berlanjut sampai 2027. Bagaimana pendapat kamu, Bobotoh? Apakah Klok pantas disebut legenda Persib di masa depan? Yuk, tulis komentarmu dan ikut rayakan kabar baik ini. Bobotoh Auto sangat lega mendengarnya. Begini pernyataan keras Edo Febriansyah usai pengumuman super mengagetkan tepat tadi malam. Wah, keputusan apa ya ini? Simak video sampai selesai. Meski terbilang singkat, kebersamaan Edo bersama Persib meninggalkan kesan yang begitu dalam, tidak hanya bagi Bobotoh, tapi juga bagi publik sepak bola di kota Bandung dan Jawa Barat. 2 musim, 2 trofi juara Liga 1, dan 1 nama yang selalu tampil dengan kerja keras serta dedikasi tinggi di sisi kiri pertahanan Maung Bandung. Atas segala dedikasi dan kontribusinya, Persib menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Hatur nuhun Edo. Persib akan selalu mengenang dan menghargai segala yang telah diberikan dalam 2 musim yang mengesankan ini, ujar Aditya Putra Herawan. Musim debutnya sangat impresif. Edo tampil dalam 32 dari total 38 laga Persib, termasuk Championship Series. Di musim berikutnya, ia kembali menunjukkan ketangguhannya dengan bermain dalam 31 dari 34 pertandingan. Lebih dari statistik, kehadirannya selalu mencerminkan semangat juang dan loyalitas yang membuatnya dicintai Bobotoh. Dalam pernyataan perpisahannya, Edo mengungkapkan rasa bangga sekaligus syukurnya bisa menjadi bagian dari sejarah Persib. Kesan di sini sangat indah. Saya selalu menikmati segala situasi di Persib, ujar pemilik nomor punggung 97 itu. Karier yang luar biasa karena bisa membela Persib, tim yang punya mental dan tradisi juara. Di sini kita bahu-membahu dan saling melengkapi untuk bisa meraih gelar juara, tambahnya. 2 musim, 2 trofi Liga 1. Bagi Edo, semua itu tak lepas dari kekuatan tim yang solid dan dukungan tiada henti dari Bobotoh.
Terima kasih juga untuk Bobotoh yang selalu memberi lecutan semangat dan selalu berada di belakang kita apapun kondisinya. Bobotoh Bandung, kalian sangat luar biasa, pungkasnya. Bagaimana pendapat kamu, Bobotoh? Apakah Edo layak disebut sebagai salah satu bek kiri terbaik yang pernah memperkuat Persib? Yuk beri komentar dan sampaikan salam perpisahanmu untuk Edo. Jelas bikin bumi Pasundan bergetar. Striker super gacor dari Liga Thailand bernama Crigor Moraes gabung Persib Bandung musim ini usai Ciro Alves dan Del Pino keluar, jelas jadi harapanku dan Bobotoh. Memangnya seperti apa statistiknya? Temukan semuanya di sini. Persib Bandung berhasil menutup musim Liga 1 2024/25 dengan gemilang setelah memastikan diri sebagai juara. Namun tantangan besar menanti di musim depan, terutama dengan berakhirnya kontrak dua pemain asing andalan, Ciro Alves dan Tyrone Del Pino. Kehilangan dua penyerang utama tentu menjadi pukulan signifikan bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Untuk itu muncul dorongan kuat agar manajemen Persib segera mencari pengganti yang sepadan. Salah satu nama yang kini mencuat ke permukaan adalah striker asal Brasil yang tengah bersinar di Liga Thailand, Crigor Flores Moraes. Crigor tampil luar biasa musim ini bersama PT Prachuap FC, klub yang ia bela sebagai pemain pinjaman dari Buriram United. Dalam 28 pertandingan di Thai League 1, ia mencetak 12 gol dan memberikan 2 assist. Efisiensi penampilannya bahkan lebih mengesankan dengan rasio 1,01 gol per 90 menit serta mencetak 1 gol setiap 34 menit saat berada di lapangan. Penampilan impresif itu menjadikan Crigor sebagai top scorer klubnya dan salah satu penyerang paling tajam di liga. Performa ini menunjukkan kapasitasnya sebagai finisher ulung sekaligus pemain yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Persib Bandung sangat membutuhkan sosok dengan profil seperti Crigor. Kepergian Ciro Alves meninggalkan kekosongan dalam hal kreativitas dan penetrasi di lini depan, sementara Del Pino yang dikenal dengan fisik dan kecepatan juga menyisakan celah dalam transisi serangan. Crigor mampu mengisi peran tersebut dengan baik. Ia memiliki mobilitas tinggi, insting mencetak gol yang tajam, serta pengalaman bermain di kompetisi Asia Tenggara yang membuat adaptasinya di Liga 1 diyakini tak akan sulit. Dari sisi usia, Crigor yang masih berusia 25 tahun juga menjadi investasi menarik bagi Persib. Ia tak hanya bisa menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga aset jangka panjang dalam rencana regenerasi tim. Dengan target mempertahankan gelar dan tampil kompetitif di ajang Asia, kebutuhan akan striker produktif menjadi mutlak. Crigor Moraes dengan seluruh catatan statistik dan potensinya muncul sebagai kandidat yang sangat layak untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan duet Ciro Del Pino. Persib kini dihadapkan pada momentum penting dalam menyusun kekuatan baru. Dan jika ingin tetap berada di puncak, perekrutan Crigor bisa menjadi langkah tepat untuk memulai era baru selepas kejayaan musim ini. Gokil tepat diumumkan media pagi ini. Training Center Persib Bandung akan segera rampung dan bisa bikin tetangga Jakmania Persija kehabisan kata-kata mengejek Persib musim depan. Kira-kira gimana ya progresnya? Simak ulasannya berikut. Setelah bertahun-tahun harus berbagi lapangan dengan pengguna lain, akhirnya Persib selangkah lebih dekat untuk memiliki fasilitas latihan sendiri. Manajemen tengah mengupayakan percepatan pemugaran lapangan pendamping yang terletak di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Fasilitas ini diproyeksikan menjadi markas latihan utama Persib untuk menyambut Liga 1 musim 2025/2026. Selama ini Maung Bandung harus menjalani sesi latihan di lapangan milik umum yang tentu saja seringkali tidak ideal.
Kini manajemen serius menjadikan sarana latihan sebagai prioritas utama agar tim memiliki ruang yang lebih layak dan eksklusif untuk mempersiapkan diri. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkapkan bahwa proses pengerjaan lapangan tersebut sudah dimulai sejak 6 minggu lalu. Ya, lapangan pendamping itu sudah mulai dikerjakan sejak 6 minggu yang lalu. Targetnya itu rampung bulan Juli, ujar Aditya saat diwawancara belum lama ini. Manajemen kini tengah menggeber kesiapan lapangan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya agar dapat digunakan tepat waktu. Namun jika proses belum rampung saat pramusim dimulai, opsi lain pun telah disiapkan. Harapannya bisa langsung digunakan buat latihan tim sebagai persiapan Liga 1. Tapi kalau belum siap juga mungkin kita pindah dulu ke Stadion Arca Manik sambil menunggu lapangan benar-benar siap lanjutnya. Agenda pramusim Persib sendiri direncanakan dimulai pada 30 Juni 2025 sebagai langkah awal menyambut turnamen Piala Presiden 2025 dan Liga 1 musim baru. Dengan target waktu yang semakin dekat, semua pihak bekerja keras agar lapangan pendamping GBLA bisa segera menjadi rumah baru bagi Maung Bandung dalam menempa kekuatan. Gimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah lapangan latihan khusus akan jadi solusi jangka panjang bagi Persib? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. Wow sekali! FIFA puji habis Ricky Kambuaya setelah tumbangkan Cina, magisnya gak main-main. Gelandang timnas Indonesia ini tak hanya main bagus, dia mengendalikan pertandingan. FIFA secara terbuka memuji kontribusi Ricky usai kemenangan atas Cina. Kambuaya menunjukkan kelasnya malam ini. FIFA sampai terkagum-kagum oleh Ricky Kambuaya usai timnas Indonesia berhasil membungkam Cina. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina dengan skor 1-0 dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, pada Kamis 5/6/2025. Gol sematawayang dalam pertandingan ini tercipta dari eksekusi penalti oleh Ole Romani. Penalti tersebut diberikan setelah Ricky Kambuaya dilanggar oleh bek Cina yang Zhexiang di dalam kotak terlarang. Wasit Rustam Lutfulin sempat memeriksa kejadian tersebut melalui VAR sebelum akhirnya memutuskan memberikan hadiah penalti untuk Indonesia pada menit akhir babak pertama. Kemenangan atas Cina ditambah kekalahan Bahrain 0-2 dari Arab Saudi memastikan langkah timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui akun Instagram resminya, FIFA bahkan mengunggah foto aksi Ricky Kambuaya saat laga kontra Cina. Dalam unggahan tersebut, FIFA menuliskan keterangan singkat namun penuh makna permata dari timur Indonesia. Pujian tersebut terasa makin spesial karena laga melawan Cina adalah kesempatan pertama Ricky Kambuaya tampil sebagai starter di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert. Sebelumnya, saat Indonesia menghadapi Australia, Ricky memang tidak dimainkan sama sekali. Sementara pada laga melawan Bahrain, ia baru turun sebagai pemain pengganti. Namun saat diberi kepercayaan sejak menit awal melawan Cina, gelandang asal Papua itu langsung membuktikan kualitasnya. Ricky Kambuaya tampil solid selama 83 menit dan memberi kontribusi nyata di lini tengah timnas Indonesia. Dukungan publik pun langsung mengalir deras untuk Ricky di media sosial. Banyak netizen yang memuji performanya. Pemalu. Tapi kalau udah dikasih kesempatan langsung dibuktikan, kata netizen. Diam dan bermainlah, ujar netizen. Nanti idola gua banyak klub yang ngelirik nih, kata netizen. Kambuaya bisa mengimbangi permainan Tom Hai dan Pelupesi, ujar netizen. Kambuaya kelas bawa bolanya, lanjut netizen.
Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menutup laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Jepang pada Selasa 10 Juni 2025 di Stadion Suita, Osaka, pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Jepang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup dengan 20 poin, sementara Indonesia yang kini mengoleksi 12 poin berada di posisi keempat dan sukses mengamankan tiket ke babak keempat. Kemenangan atas Cina menjadi modal kepercayaan diri bagi skuad Garuda. Meski hasil laga kontra Jepang tak lagi memengaruhi klasemen, laga ini dinilai tetap penting sebagai ajang persiapan menuju babak selanjutnya. Patrick Kluivert rombak habis timnas. Ini formasi mengerikan Indonesia untuk tumbangkan Jepang. Pelatih anyar Patrick Kluivert tak main-main dalam persiapan lawan raksasa Asia, Jepang. Ia dikabarkan bakal merombak total komposisi dan strategi timnas Indonesia. Formasi barunya disebut-sebut paling agresif dan paling mengejutkan sejauh ini. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diprediksi akan merombak susunan pemain saat menghadapi Jepang. Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam laga pemungkas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium pada Selasa dalam kurung 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini baik Jepang maupun skuad Garuda sudah tidak memiliki kepentingan karena keduanya telah mengunci posisi di grup C. Samurai Biru telah dipastikan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan Indonesia mengunci posisi ke ronde keempat. Tim Merah Putih pada saat ini berada di peringkat keempat klasemen dengan 12 poin, sedangkan Jepang berada di posisi pertama dengan 20 angka. Oleh karena itu, Patrick Kluivert bisa mencoba pemain-pemain baru yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan. Begini prediksi formasi Timnas Indonesia melawan Jepang yang akan dirombak oleh Patrick Kluivert dengan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes kemungkinan akan kembali dipasang Patrick Kluivert untuk menjadi starter. Pada laga sebelumnya kontra Cina, Maarten Paes digantikan oleh Emil Audero karena terkena hukuman akumulasi kartu. Lalu di posisi bek tengah Mads Hilgers akan kembali dipasang sebagai starter untuk menggantikan Rizky Ridho. Mads Hilgers akan dimainkan bersamaan dengan pemain-pemain yang sebelumnya selalu menjadi starter seperti Jay Itzes dan Justin Hubner. Sementara untuk posisi bek sayap, Kevin Dix bakal kembali menjadi starter menggantikan Jakob Sayuri yang bermain di laga kontra Cina. Namun di posisi bek sayap kiri akan ada perubahan dengan mengistirahatkan Calvin Verdon dan memasukkan Dean James. Di posisi gelandang tengah, Stefano Lillipali akan dipasang sebagai starter untuk berduet dengan Nathan Chuaon. Kemudian trio di lini depan bakal diisi oleh Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Berikut prediksi formasi Timnas Indonesia versus Jepang. Maarten Paes, Mads Hilgers, Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Stefano Lillipali, Nathan Chuaon, Dean James, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Struijk. Sekali lagi ini hanya ilustrasi line up, untuk detailnya tunggu konfirmasi resmi dari PSSI dan pelatih.